Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sip, bertemu lagi dengan kami, Sip Sharing Info Pertanian. Hidup sehat adalah impian semua orang, Sobat Sip. Nah, di antara upaya untuk bisa kita hidup sehat adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Makanan yang sehat tentu berasal dari bahan-bahan yang sehat dan bergizi. Nah, di antara bahan makanan yang sehat dan bergizi adalah sayuran hijau. Namun demikian, Sobat Sip, terkadang kita ragu untuk membeli sayuran yang ada di pasar. Karena kita terkadang khawatir adanya residu-residu pestisida yang ada pada buah atau sayuran yang akan kita beli. Untuk memenuhi kebutuhan sayuran yang sehat, Sobat Sip dapat melakukan pemanfaatan lahan di sekitar rumah. Nah, seperti yang Sobat Sip bisa saksikan di samping saya, ini adalah contoh pemanfaatan lahan di samping rumah dengan menanam sayuran. Nah, kebetulan tanaman yang kita tanam ini adalah kacang panjang. Satu-satunya sayuran yang ketika dipotong-potong tetap panjang. Kacang panjang. Untuk penanaman kacang panjang di polybag ini, Sobat Sip bisa menggunakan polybag dengan ukuran 20 x 30 atau menyesuaikan kondisi lahan Sobat Sip ya. Ini kita bisa gunakan, dan media yang kita gunakan adalah perbandingan 1 bagian tanah, 1 bagian pupuk kandang atau kompos, kemudian 1 bagian sekam. Nah, sekam ini adalah bagian yang tidak boleh juga ketinggalan Sobat Sip, karena dia akan membantu porositas media ini menjadi sangat baik, sehingga tidak terjadi penggenangan air ya di polybag. Sedangkan untuk kompos, ya, kompos kita menggunakan kompos berbahan pupuk kandang kotoran sapi yang sudah kita fermentasi ya. Kalau lebih baik lagi, mungkin Sobat Sip juga bisa menggunakan tambahan trichoderma atau mycorrhiza dan sebagainya untuk membantu tanaman tumbuh lebih baik. Sobat Sip juga dapat menambahkan pupuk tambahan ya, seperti NPK 16-16-16 ya, pada saat pencampuran media sebelum dimasukkan ke polybag. Selanjutnya, untuk pemupukan lanjutan, Sobat Sip dapat mengocor tanaman setiap seminggu sekali ya, menggunakan kotoran sapi atau kompos sapi yang kita campur atau kita larutkan dengan air, ditambah misalnya 1 genggam NPK 16-16 yang kita kocorkan, aplikasikan selama tanaman ini berbuah ya, sampai dengan selesai, dengan interval kurang lebih seminggu sekali cukup, atau mau lebih rapat lagi juga tidak masalah ya, misalnya dengan interval 3 hari sekali juga boleh. Untuk penanaman, Sobat Sip dapat menanam 2-3 biji ya per polybag, sehingga nanti akan tumbuh seperti ini Sobat Sip ya. Nah, ada 3 batang atau 2 ya. Kami menggunakan 3 batang maksimal supaya optimal hasilnya. Nah, selanjutnya kacang panjang ini juga memerlukan tambahan ajir ya atau pancang untuk membantu dia merambat ke atas. Penanaman di polybag juga tidak lepas dari gulma Sobat Sip ya. Oleh karena itu perlu
adanya aktivitas ya atau kegiatan pemeliharaan secara rutin ya supaya bersih ya polybagnya dari gulma, karena gulma ini juga akan mengurangi atau mengganggu ya penyerapan nutrisi tanaman yang kita tanam. Dia akan berebut nutrisi sehingga nanti tanaman akan tumbuhnya tidak optimal. Oleh karena itu perlu dicabut gulma yang ada secara rutin ya. Jangan sampai justru gulmanya yang subur. Ini seperti ini contoh yang belum dicabut gulmanya, sementara untuk kacang memang sudah kita kendalikan gulmanya selalu. Selain pemeliharaan pengendalian gulma, ya Sobat Sip juga dalam pemeliharaan ini perlu melakukan pemangkasan. Pemangkasan ini dilakukan pada saat fase vegetatif ya, artinya sebelum tanaman ini berbunga, yang ketika tanaman ini sudah mulai merambat ya, pada saat berumur kurang lebih 15-20 hari. Nah, ini tanaman sudah mulai merambat, ini biasanya akan tumbuh cabang-cabang di sini ya, tunas air ya, tunas-tunas air yang tumbuh di paling tidak setengah sampai 1 meter di pancang pertama ini, dia akan tumbuh banyak tunas air. Nah, itu kita perlu pangkas supaya tanaman maksimal dulu fase vegetatifnya. Kemudian juga kita pangkas daun-daun yang di bawah. Ini tanaman sudah kami pangkas ya Sobat Sip. Sudah dipangkas sebelumnya sehingga memang daun yang di bawah dan tunas airnya sudah tidak ada. Nah, contoh dari tunas air itu misalnya seperti ini. Misalnya ini cuman ini bagian yang sudah di atas. Ada tumbuh seperti ini Sobat Sip ya. Nah, tunas seperti ini di percabangan. Nah, ini kita perlu pangkas ketika posisinya di bawah. Karena kalau tidak kita pangkas, dia akan langsung mengeluarkan bunga sehingga akan langsung beralih ke fase generatif. Sementara tanaman masih belum cukup umur untuk melakukan fase vegetatif. Nah, tunas seperti ini contohnya, Pak. Nah, ini kalau yang di bawah kita bisa langsung pangkas. Ini kebetulan sudah di atas, karena di sini dia akan keluar bunga juga, Sobat Sip. Nah, seperti ini adalah calon-calon bunga. Nah, untuk penyerbukan tanaman kacang sendiri ini biasa dibantu oleh kumbang-kumbang Sobat Sip ya. Sehingga tidak perlu khawatir, dan kumbang ini juga tidak merusak karena dia sangat membantu penyerbukan. Sehingga ini contoh bunga yang sebelah baru mekar ya, kemudian yang sebelahnya sudah jadi. Dan ini akan bersusun terus Sobat Sip karena pada tangkai buah ini ya, ketika sudah dipanen, nanti di ujungnya ini akan keluar bunga lagi. Contohnya seperti ini. Ya, ini contoh. Nah, ini misalnya ketika ini sudah dipanen. Nah, ini sudah dipanen, nanti di ujungnya ini akan keluar bunga lagi. Nah, sehingga memang kacang panjang ini bisa bersusun-susun, istilahnya tidak habis-habis Sobat Sip. Nah, seperti ini. Ini di bawah sudah dipanen. Ini di bawahnya sudah dipanen, kemudian di atasnya akan keluar bunga lagi ini Sobat Sip. Untuk skala tanaman di sekitar rumah Sobat Sip ya, pengendalian hama dan penyakit ini bisa kita aplikasikan sesuai dengan kondisi tanaman. Ketika tidak ada hama atau penyakit ya kita tidak perlu aplikasi apa-apa. Namun demikian ketika ada, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang organik ya, sehingga tidak menimbulkan
residu bahan kimia di buah yang akan kita panen. Biasanya, asalkan tanaman ini sehat, artinya nutrisinya tercukupi, ya, ini tanaman jarang ya terkena serangan penyakit. Dan kalau hama ya memang disesuaikan dengan lingkungan sekitar ya, kalau sanitasi di sekitar kita juga baik, ini tanaman juga jarang terkena hama. Kacang panjang mulai berbunga pada saat umur 30 hari setelah tanam. Kemudian 45 hari setelah tanam kita sudah bisa mulai memanen. Nah, ini kita mulai panen Sobat Sip. Untuk panen kita pilih yang memang sudah berisi ya Sobat Sip. Jadi kita atur supaya yang masih kecil untuk dipanen di hari berikutnya. Untuk kacang panjang ini bisa dipanen 2 hari sekali. Nah, ini sampai habis pokoknya. Nah, semakin pemeliharaannya bagus, pupuknya cukup, umur tanaman akan semakin panjang. Loh, Sobat Sip. Dari 20 polybag saja, setiap hari bisa panen lebih dari sekilo. Cukup memenuhi kebutuhan dapur. Terima kasih. Demikian liputan kita mengenai bagaimana kita mendapatkan sayur segar sehat yang kita manfaatkan di sekitar rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.